Apa yang akan kamu lakukan jika di setiap malam selalu terdengar suara ketukan di dinding kamarmu? Ya, inilah yang dirasakan Peter, anak laki-laki berusia 8 tahun yang mencoba menyelidiki suara misterius yang datang dari dinding rumahnya dan rahasia kelam yang disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Bagaimana Peter menghadapi kenyataan bahwasannya keluarganya itu menyimpan sesuatu yang sangat mengerikan? Tonton sampai selesai videonya untuk menemukan jawabannya. Oke, seperti biasa, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. How you like that? You gon' like that? Saat itu 1 minggu sebelum Halloween, seorang anak bernama Peter yang kehidupan di sekolahnya tidak begitu menyenangkan karena Peter kerap kali mendapat bulian dari teman sekelasnya. Peter tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah tua yang cukup mengerikan. Sama mengerikannya dengan tagihan Shopee Pay Later yang sudah jatuh tempo. Di suatu malam yang sunyi, Peter yang lagi enak-enaknya tidur dikagetkan dengan suara-suara ketukan dari kamarnya. Peter pun bangun dari tempat tidurnya dan coba mengecek di sekitar rumahnya. Namun ternyata bunyi tersebut berasal dari balik dinding kamarnya. Peter pun coba mengetuknya dan betapa terkejutnya dia karena ketukan yang dia lakukan mendapat jawaban ketukan juga. Peter pun akhirnya membangunkan ibunya untuk memberitahu tentang ketukan yang dia dengar di balik dinding kamarnya. Namun saat sang ibu yang bernama Carol ini mengeceknya, tiba-tiba gak ada apa-apa, semuanya aman terkendali. Carol pun memberitahu kalau rumah ini kan memang sudah tua, jadi wajar saja kalau banyak bunyi yang aneh-aneh. Pagi harinya seorang teman sekelas yang bernama Brian seperti biasanya melakukan pembulian kepada Peter. Tidak hanya dalam bis, di sekolah pun dia menjadi satu hal yang Peter tidak sukai. Pagi itu seorang guru pengganti bernama Miss Devine memulai hari pertamanya dan mulai menyadari kalau Peter ini sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari dia yang gak mau keluar kelas saat jam istirahat, hingga bagaimana Peter ketakutan saat ada seekor laba-laba di dekatnya. Saat malam harinya, Peter meminta izin untuk berdandan menyeramkan pada saat malam Halloween nanti, selayaknya anak seumurannya. Namun ternyata ayah dan ibunya tidak memperbolehkannya. Sang ayah yang bernama Mark menceritakan mereka melarang karena beberapa tahun sebelum kelahiran Peter, ada seorang gadis kecil yang rumahnya di ujung jalan hilang secara misterius saat merayakan malam Halloween. Dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Peristiwa yang sangat traumatis yang membuat orang-orang di komplek mereka tidak suka dengan adanya Halloween. Saat tertidur di tengah malam, lagi-lagi Peter diteror dengan sesuatu di balik dinding kamarnya. Dimana sekarang dinding kamarnya mulai memperlihatkan tonjolan yang bergerak, disertai dengan suara yang menakutkan. Kebongkol beli kaktus, pinjam dulu 100. Suara itu menyebut nama Peter membuat Peter langsung ketakutan. Ayah Peter yang ada di sana coba mengeceknya dan sudah pasti semuanya baik-baik saja. Ayahnya menganggap itu hanyalah ulah para tikus yang meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sudah sepatutnya dibasmi sampai akar-akarnya. Keesokan paginya ayahnya mengambil racun tikus dari gudang, di mana racun tikus itu beraroma kayu manis. Mark pun mengatakan, tak semuanya yang manis, semanis kelihatannya. Mark pun menaburkan racun tikus tersebut dan berharap tidak ada lagi gangguan kepada Peter saat malam hari. Not everything's as sweet as it seems. Saat di sekolah, Miss Devine melihat Peter yang menggambar sebuah kamar yang gelap disertai dengan tulisan tolong di gambarnya. Miss Devine pun makin yakin kalau Peter ini sedang tidak baik-baik saja. Miss Devine pun pergi ke rumah Peter untuk menanyakan keadaan Peter, sembari memberikan gambar yang Peter buat. Namun Carol malah bersikap tertutup dan cenderung menghindari orang lain untuk mengetahui tentang Peter. Carol pun marah dengan Peter yang telah membuat gambar tersebut. Namun Peter terus saja mengelak dan berpendapat itu hanya gambar biasa dan tidak ada maksud dan tujuan apapun pada gambar tersebut. Going to get you into trouble one day. Malam harinya, suara misterius itu pun muncul kembali.
Namun Peter yang sudah beberapa kali mendengarnya nampak tidak terlalu takut lagi. Dan malahan kali ini terjadilah komunikasi di antara mereka berdua. Saat di sekolah, Peter membuat gambar yang bagus, keren, dan mantap di labu miliknya. Itu membuat Miss Divine memuji karya milik Peter. Namun karena hal itu membuat Brian merasa iri. Dan dia pun menghancurkan labu milik Peter dengan bangganya. Stop! Please! Malam harinya Peter menangis. Dan dia pun mendapat motivasi dari suara misterius dari balik dinding kamarnya. Di mana walaupun suara misterius itu tidak bisa melindungi Peter dari pembulian, namun dia percaya kalau Peter masih mampu untuk membela dirinya sendiri jika terus mencoba. Keesokan paginya Brian datang dan meminta maaf sembari membawa labu pengganti untuk Peter yang gambarnya sangatlah tidak estetik. Dan di hari itu kepala Peter sudah dipenuhi dengan bisikan-bisikan yang menyuruh Peter untuk melakukan balas dendam. Hingga akhirnya Peter pun mendorong Brian sampai kakinya patah. Karena kejadian itu, akhirnya Peter pun ditendang dari sekolah alias dikeluarkan. Sang ayah pun sangat marah dengan perbuatan Peter, apalagi setelah dia tahu kalau Peter membuat gambar seorang anak yang meminta tolong. Itu membuat marah sang ayah menjadi marah double kuadrat. Hingga akhirnya Peter pun mendapat hukuman dengan dikurung di ruang bawah tanah, yang dimana ada sebuah ruangan lagi yang Peter temukan di ruangan itu. Go. Sementara itu Miss Divine mendapat teguran dari kepala sekolah karena ketahuan mendatangi rumah Peter agar tidak terlalu ikut campur dengan urusan pribadi muridnya. Apalagi di wilayah Peter tinggal pernah ada seorang gadis yang hilang secara misterius saat malam Halloween. Mendengar hal itu Miss Divine langsung googling tentang kebenaran berita tersebut. Ada sebuah pepatah menyebutkan bukan banteng namanya kalau ciut. Walaupun sudah dilarang, Miss Divine malah pergi ke rumah Peter dengan membawa selembar kertas hasil ujian miliknya Peter, yang dimana sudah dia tuliskan nomor HP miliknya, yang bertujuan agar Peter bisa menghubunginya. Sesampainya di sana, Miss Divine pun dipersilakan masuk oleh Mark, yang di tangannya ada sebuah luka yang masih segar, terlihat seperti bekas luka No cakaran. apology necessary. Peter is a Mengenai masa depan Peter, Mark mengatakan dia tidak akan menyekolahkan Peter di tempat lain. Karena Carol yang mantan seorang guru sudah cukup untuk mendidik Peter. Perbincangan jadi semakin menegangkan ketika Miss Divine menanyakan keberadaan Peter saat itu. Carol yang memang tidak suka dengan kehadiran Miss Divine langsung marah-marah, yang membuat Miss Divine akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun sesaat sebelum itu, Miss Divine mendengar gedoran-gedoran yang dilakukan Peter, namun suara tersebut tidak terlalu jelas karena berbarengan dengan suara mesin cuci yang menyala. Miss Divine pun pulang dengan perasaan panik, cemas, gelisah, dan was-was. Hingga akhirnya tibalah Peter bisa keluar dari ruang bawah tanah yang disambut bahagia oleh Carol. Dari sini Peter pun mulai insyaf untuk tidak lagi berakting, berbohong, dan tentu saja tidak berhalu. Namun ternyata Peternya masih ingin berkomunikasi dengan suara misterius di balik dinding. Malahan Peter meminta agar dia bisa melihat sosok secara utuh suara misterius itu. Namun suara misterius itu menolaknya karena Peter nggak akan kuat melihat wujud si suara misterius yang sekarang. Peter pun disuruh melihat lewat lubang di balik wallpaper di dinding kamarnya. Dan tiba-tiba sebuah mata mengagetkan Peter, dan dia mengaku bahwa sosok itu adalah kakak perempuan Peter. Wow. Sosok itu pun meminta Peter untuk memindahkan jam besar yang menutupi pintu tempat sosok itu dikurung. Sosok itu pun memberitahu kalau ayah dan ibunya adalah orang yang jahat yang akan membunuh Peter. Mendengar hal itu, Peter pun langsung ketakutan. Tiba-tiba pintu kamar Peter terbuka dengan sendirinya. Peter pun melihat ayahnya di sudut kamar dengan kondisi yang menakutkan, disusul dengan ibunya yang berlari hendak menyerangnya. Namun semua itu hanyalah mimpi belaka. Lagi-lagi sosok misterius ini terus menghasut Peter tentang ayah ibunya yang jahat,
yang sudah membunuh seseorang, dan pada akhirnya sosok itu pun akan dibunuh oleh ayah ibunya Peter. Sosok itu pun memberitahu tentang lokasi mayat seseorang yang telah dibunuh ayah ibunya yang berada di kebun belakang rumahnya. Peter yang mencarinya pun dikejutkan dengan penemuan sebuah tengkorak terkubur di kebun belakang rumahnya. Peter pun langsung menutupnya kembali setelah sang ibu melihatnya. Peter pun berpura-pura sedang mengambil labu untuk dia hias. Menyadari ada yang tidak beres dengan keluarganya, Peter pun berencana kabur dari rumah dan juga membebaskan sosok misterius di balik dinding kamarnya dengan bantuan nomor HP Miss Divine di lembar ulangan miliknya. Peter pun menghubungi Miss Divine, namun baru saja ngomong "tolong aku", sang ibu sudah berada di sana dan memergoki Peter. Carol pun memberitahu Miss Divine bahwa Peternya baik-baik saja dan tidak perlu Miss Divine mengusik kehidupan mereka. Peter pun diseret ke kamarnya dan di sana Carol pun melihat sebuah lubang di balik wallpaper di dinding kamar Peter. Menyadari ada lubang di sana, Carol pun langsung panik kayak dikejar-kejar pinjol. Just wait till you... Peter pun mendapati situasi yang semakin aneh bagi dirinya, apalagi suara dari sosok misterius itu juga terus menghasut Peter untuk melawan terhadap orang tuanya. Karena kedua orang tuanya sudah berencana untuk membunuh Peter. Itu membuat Peter menjadi semakin waspada saat bersama orang tuanya. Keesokan paginya sebelum malam Halloween, ayahnya mengajak Peter ke kebun belakang rumah, di mana tempat Peter menemukan tengkorak manusia di sana. Namun terlihat sudah ada bekas galian berbentuk persegi yang nampaknya dibuat oleh orang tua Peter. Melihat labu-labu yang membusuk dan mati karena wabah hitam yang menyerang seluruh tanaman, membuat Mark berkata, "Penyakit seperti ini menyebar dengan cepat. Bereskan sekarang atau labu yang sehat akan terinfeksi." Mereka hanya bisa menguburnya dan berharap di tahun yang akan datang mereka akan lebih beruntung. Sungguh kata-kata yang cukup mengerikan jika kalian paham maksudnya. Malam harinya saat perayaan Halloween, Carol merasa sangat kesal dengan kedatangan bocil-bocil kematian yang suka meminta permen di malam Halloween. Dan Carol pun mengusirnya dengan marah-marah. Family not in peace. Mark yang sedang menikmati makan malamnya merasa begitu asing dengan rasa sup yang dia makan. Carol pun memastikannya dan ya, benar saja, karena sup yang mereka makan terasa ada aroma kayu manisnya. Padahal Carol tidak pernah membuat sup dengan resep seperti itu. Akhirnya Mark menyadari kalau hanya dirinya dan Carol lah yang memakan sup itu, sedangkan milik Peter masih utuh tak termakan sedikit pun. Mark pun menyadari kalau dirinya telah diracun dengan menggunakan racun tikus yang beraroma kayu manis yang dilakukan oleh Peter, anaknya sendiri. Peter sempat mengatakan kalau sang ayah telah membunuh kakaknya. Sebelum akhirnya Mark pun muntah-muntah hingga akhirnya tewas saat itu juga. Sedangkan Carol tidak bisa menghubungi polisi karena kabel telepon rumahnya telah dipotong oleh Peter. Carol pun mengejar Peter dengan sebuah pisau di tangannya, namun Peter dapat menendangnya dan membuat Carol terjatuh dari tangga dengan pisau yang malah menusuk ke tubuhnya sendiri. Namun sebelum kematiannya, sang ibu sempat mengucapkan, "Jangan biarkan dia keluar." Namun Peter tidak mau mendengarkan ucapan ibunya. Dan lebih memilih untuk membuka pintu yang tertutup jam besar tersebut. Setelah Peter membukanya, terdengar suara tertawa dari dalam sana, dan itu membuat Peter ketakutan. Keluarlah sosok dengan cakar dan rambut yang panjang. Sementara itu datanglah Brian membawa abang-abangannya untuk membalas dendam kepada Peter. Tanpa basa-basi, panjang lebar kali tinggi, mereka main nyelonong aja dan mulai mencari Peter. Tak lupa mereka juga melakukan pengerusakan terhadap barang milik keluarganya Peter. Hingga satu persatu dari mereka pun mendapat akibatnya memasuki rumah orang tanpa permisi, tanpa basa-basi. Dimulai dari si topeng babi yang melihat ada sebuah rambut panjang yang bergerak. Dan seketika dia pun lenyap.
Setelah itu Brian dikejutkan dengan mayat Carol yang berada di sampingnya, disusul dengan si topeng kelinci yang diseret-seret di depan muka Brian sendiri. Hingga akhirnya Brian sendiri juga menjadi korbannya. Dan satu orang terakhir menyusun Brian ke akhirat. Di samping itu, Miss Devine yang merasa khawatir langsung bergegas pergi menuju ke rumah Peter. Sementara itu, Peter yang sangat ketakutan bersembunyi di bawah ranjangnya. Dan Peter juga melihat sosok asli kakaknya berjalan merangkak mendekatinya. Sosok ini pun mulai bercerita bahwa saat kelahiran Peter, kedua orang tuanya berbahagia. Namun saat kelahirannya, kedua orang tuanya malah berteriak karena wujud kakaknya yang mengerikan sejak lahir. Karena hal itu, sang kakak dibuatkan lubang dan kandang agar hidup terpisah dari anak-anak pada umumnya. Karena hal itu pula, sang kakak akhirnya mulai belajar memanjat, menggigit, dan mempengaruhi Peter. Dan inilah saatnya dia balas dendam dengan mengunci Peter di balik dinding, sama persis seperti apa yang sosok kakaknya alami selama ini. Miss Devine yang sudah sampai di rumah Peter merasa sangat terkejut dengan kondisi rumah Peter yang berantakan dan ada beberapa mayat di sana. Miss Devine pun akhirnya mendapat teror oleh sosok kakaknya Peter. Miss Devine yang ketakutan mencoba untuk meninggalkan rumah itu. Namun Miss Devine mengurungkan niatnya setelah mendengar teriakan Peter yang menyuruhnya untuk kabur. Miss Devine pun masuk ke kamar Peter dan akhirnya mengetahui keberadaan Peter di balik dinding kamarnya. Miss Devine sempat mengunci kamar Peter untuk mencegah kakaknya Peter masuk ke dalam sana. Dengan tongkat besinya, Miss Devine berusaha membongkar dinding kamar yang memisahkan dirinya dengan Peter. Hingga akhirnya dia pun berhasil dan berusaha membawa kabur Peter dari rumahnya. Namun naasnya, Peter malah tertangkap oleh sosok kakaknya. Peter pun dibawa di sebuah lubang di dalam ruang bawah tanah, yang dimana ada sebuah boneka bertuliskan dengan nama Sarah, yang sudah pasti itu adalah milik kakaknya. Kakaknya pun datang dengan cakar dan rambut panjangnya, menghampiri Peter dan hendak melakukan sesuatu kepadanya. Namun terdengar suara teriakan Miss Devine yang terus saja mencari Peter. Sosok itu pun berusaha menyerang Miss Devine, namun dengan rambut panjangnya yang menjulur sampai dasar lubang Peter berada, membuat Peter langsung menariknya dan memanfaatkannya untuk bisa naik ke atas. Dengan bantuan Miss Devine, akhirnya Peter dapat menjatuhkan sosok kakaknya ke dalam lubang tempat Peter berada sebelumnya. Lubang pun tertutup kembali. Di sini, sang kakak coba mempengaruhi Peter kembali agar Peter mau melepaskannya. Namun tentu saja Peter menolaknya mentah-mentah. Namun sosok kakaknya mengingatkan walaupun sekarang dia terkurung, namun dia akan selalu bersama Peter untuk meneror di setiap malam Peter. Dan film pun selesai. With you, always. Yos, ending yang sangat wadidaw sekali ya guys ya. Ternyata ada anak lain yang mengerikan dikurung di rumah tua itu. Dan juga akhir yang tragis bagi orang tua Peter yang harus tewas oleh Peter sendiri. Karena ketidakjujuran mereka terhadap Peter tentang situasi dan kondisi yang sedang mereka alami, yang membuat Peter terpengaruh pikiran-pikiran jahat dari sang kakak dan mencari jalannya sendiri dengan jalan yang tersesat. Tersesat. Oke lah, sekian dulu untuk videonya kali ini. Kita coba lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.